Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Farida Nurlaila dari UTUPBC Jogja, Prodi S1 Pariwisata. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan survei berjudul Identifikasi Karakteristik Guna Lahan dan Kegiatan di Kota Bandung. Mari kita lihat bagaimana dinamika spasial kota ini bertransformasi secara berkelanjutan. Menurut teori Doxiadis tahun 1968, perkembangan kota terbagi menjadi dua bentuk, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Pertumbuhan berfokus pada perluasan fisik kuantitatif, sedangkan transformasi menekankan adaptasi kualitatif fungsi guna lahan guna mendongkrak efisiensi hidup warganya. Proses transformasi spasial berjalan melalui 4 tahapan evolusioner. Diawali penetrasi fungsi asing pada zonasi homogen, berlanjut ke invasi secara masif, kemudian dominasi proporsi pemanfaatan ruang baru, hingga tercapai suksesi atau pergantian fungsi lahan secara total. Pembangunan swadaya masyarakat yang tidak patuh tata ruang kerap melahirkan disrupsi. Transformasi ini memengaruhi ekologi, budaya, perubahan struktur kota secara radikal, serta perubahan ekonomi warga perkotaan. Inilah urgensi diperlukannya kajian identifikasi ini. Kita harus jeli untuk membedakan apa itu guna lahan dan kegiatan. Guna lahan merujuk pada fungsi dominan makro kawasan yang sah yang diatur oleh regulasi pemerintah. Sedangkan kegiatan mempresentasikan aktivitas mikro atau pemanfaatan ruang aktual yang terjadi di atas parcel tanah. Pengelompokan aktivitas perkotaan dalam pemanfaatan lahan secara umum diklasifikasikan ke dalam blok perumahan, komersial perdagangan dan jasa, industri manufaktur, zona campuran, ruang terbuka hijau, hingga kawasan perlindungan ekologi yang mengitari wilayah Bandung. Kajian ini berorientasi menguji kesesuaian guna lahan dan aktivitas aktual. Sasaran strateginya diturunkan menjadi 3 poin. Pertama, mengidentifikasi tata guna lahan kota. Kedua, memetakan keberagaman aktivitas warga. Dan yang ketiga, menganalisis pola perkembangan kegiatan tersebut di lapangan. Lingkup spasial survei mencakup keseluruhan kota Bandung yang terbagi ke dalam 6 wilayah pengembangan administratif utama, yaitu Bojonegara, Cibeunying, Tegalega, Kares, Arcamanik, dan Ujung Berung, dengan target waktu penyelesaian terencana selama 1 semester penuh. Melangkah ke metodologi, persiapan awal dimulai dari perumusan akar masalah untuk memantapkan fokus analisis spasial, disusul perancangan matriks kebutuhan data primer sekunder, serta penentuan populasi dan sampel survei agar representatif mewakili karakteristik kota. Tahap pelaksanaan menitikberatkan pada pengumpulan data lapangan yang taat etika, dilanjutkan dengan pengolahan data mentah melalui tabulasi matematis dan kartografis, serta diakhiri dengan interpretasi analitis spasial sederhana atas kecenderungan alih fungsi lahan. Keberhasilan kerja dijamin oleh manajemen yang matang. Kami merumuskan organisasi kepengurusan tim yang kokoh, proposal terperinci, estimasi pembiayaan operasional yang efisien, dan mengamankan izin birokrasi resmi sebelum memulai survei lapangan. Dari estimasi sebaran, kawasan perumahan mendominasi porsi tata ruang kota sebesar 65%. Tingginya angka ini menyeratkan potensi transformasi masif dari hunian menjadi komersial di sepanjang jalur arteri, terutama di WB Cibeunying dan Bojonegara. Jadwal kerja semester ini disusun sangat presisi. Bulan pertama dan kedua untuk administrasi izin, disusul survei primer lapangan pada bulan ketiga dan keempat, pengolahan data spasial di bulan kelima, dan penyerahan laporan siap pakai pada bulan keenam. Kajian spasial merumuskan pentingnya kontrol transformasi guna menekan degradasi lingkungan,
meningkatkan sinergi regulasi pemerintah dengan pembangunan swadaya masyarakat, serta pemanfaatan database spasial detail sebagai tumpuan integrasi penataan ruang kota. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatian Anda semua. Semoga hasil kajian teoritis dan spasial guna lahan Kota Bandung dapat bermanfaat untuk kemajuan wilayah kita. Sekian dan terima kasih.